never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis adalah terapi cuci darah di luar tubuh yang dilakukan oleh pengidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tak bisa berfungsi dengan baik lagi, yang menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisis. Efek samping yang mungkin terjadi setelah melakukan hemodialisis: hipotensi atau penurunan tekanan darah, kram otot dan perut, mual, nyeri pada bagian pinggang dan dada, gangguan tidur, masalah kulit seperti gatal, anemia atau kurang darah, kelebihan cairan. DIT penyakit ginjal kronik dengan hemodialisa. Tujuan DIT: mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan perorangan agar status gizi optimal, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga agar penumpukan produk sisa metabolisme protein tidak berlebihan. Syarat DIT: kalori harus cukup agar protein tidak pecah menjadi energi. Protein yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan mengganti protein yang hilang pada setiap proses HD. Membatasi bahan makanan sumber kalium terutama bila urin kurang dari 400 ml atau apabila kalium darah lebih dari 5 mg per liter. Membatasi garam dan sumber natrium bila ada penimbunan air dalam tubuh dan tekanan darah tinggi. Konsumsi cairan disesuaikan dengan jumlah air kemis satu hari ditambah dengan 500 ml air. Vitamin dan mineral harus ditambahkan dalam bentuk obat teh. Makanan yang sebaiknya dikonsumsi pada DIT hemodialisa: protein berkualitas tinggi seperti daging tanpa lemak, ayam, ikan dan putih telur. Karbohidrat kompleks seperti nasi, brokoli, wortel dan mentimun. Buah rendah kalium seperti apel, stroberi, dan anggur. Minuman rendah kalium seperti air putih, teh, dan kopi. Produk susu rendah fosfor seperti susu rendah lemak dan yogurt rendah lemak. Makanan rendah natrium seperti beras merah, roti gandum dan sayuran hijau. Makanan yang sebaiknya dihindari pada DIT hemodialisis: makanan tinggi kalium seperti bayam, gambas, daun singkong, pisang dan jeruk bali. Makanan tinggi fosfor seperti daging merah, ikan, susu dan produk olahannya, sereal, dan kacang-kacangan. Makanan tinggi natrium seperti makanan olahan, makanan kaleng, dan makanan cepat saji. Makanan berlemak seperti makanan yang diasinkan, digoreng, dan produk susu. Bahan makanan yang dibatasi: sumber protein, kacang-kacangan dan hasil olahannya, tahu, tempe, kedelai, kacang hijau, kacang taulo. Sumber vitamin dan mineral: sayur dan buah yang tinggi kalium. Bahan makanan yang diawetkan: kornet, makanlah secara teratur, porsi kecil tapi sering, 6 kali sehari. Hidangkan makanan yang sebaik-baiknya dan menarik sehingga menimbulkan selera makan. Pilihlah makanan sumber protein hewani sesuai jumlah yang ditentukan. Makanan sumber protein nabati mempunyai mutu protein lebih rendah dibanding protein hewani dibatasi. Makanan tinggi kalori: madu, permen, sirup. Makanan sumber kalium dibatasi, yaitu sayuran, buah-buahan, umbi-umbian. Menghindari makanan berkadar kalium tinggi, yaitu kacang-kacangan, bayam, pisang, air kelapa atau degan, alpukat, durian, nangka, kembang kol. Bila jumlah air seni kurang dari normal, maka perlu membatasi cairan yang berasal dari makanan dan minuman. Cara mempersiapkan dan mengolah makanan: mengurangi kadar kalium dalam bahan makanan. Potong kecil-kecil bahan makanan. Rendam dalam air hangat minimal selama 2 jam. Buang air perendaman. Cuci bahan makanan dalam air mengalir. Semua sayuran harus dimasak dan tidak dianjurkan dimakan dalam keadaan mentah. Jika ada pembatasan garam, gunakan lebih banyak bumbu-bumbu seperti gula, asam, dan bumbu dapur lainnya. Untuk membatasi cairan, masakan lebih baik dibuat dalam bentuk tidak berkuah, seperti ditumis, dipanggang, dikukus, dibakar, digoreng. Unit Hemodialisis RSUD Lawang melayani dengan sepenuh hati.